Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum illa bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Marwanto MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Retorika Dakwah, dan tak lupa kepada teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang tiada hentinya memberikan kita hidayah dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul tanpa halangan suatu apapun dan dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengeluarkan kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini, yakni agama Islam. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya fi yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Asfa Fuadia ingin menyampaikan pidato yang berjudul Pentingnya Berbakti kepada Orang Tua. Kebanyakan dari kita belum mengetahui betapa pentingnya birrul walidain ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan seberapa pentingnya berbakti kepada orang tua. Sudah selayaknya sebagai seorang anak kita untuk berbakti kepada orang tua. Sebelumnya saya akan bertanya kepada para hadirin, apakah kalian sudah bisa membalas jasa-jasa orang tua? Apakah kalian bisa membahagiakan orang tua? Dan apakah kalian bisa selalu membuat mereka tersenyum? Saya yakin kalian akan menjawab belum. Meskipun belum, tidak ada kata terlambat kita untuk berbakti kepada orang tua dengan membahagiakannya, memuliakannya, dan juga membuatnya mereka selalu tersenyum. Hadirin yang saya hormati, ada sebuah kisah menarik tentang kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya, yang kisah ini terkandung atau ada dalam hadis Sahih Bukhari. Suatu hari, Aisyah radhiyallahu anha didatangi oleh seorang ibu dan dua orang anaknya yang kelaparan dan meminta makan. Lalu diberilah oleh Aisyah 3 butir kurma. Lalu ibu tersebut langsung membagikan 2 kurma kepada masing-masing anaknya dan 1 kurma untuk dirinya. Tapi belum dimakan kurma tersebut, kedua anaknya sudah memakan, lalu langsung menatap kepada ibunya bahwa masih kurang, atau anak tersebut menandakan bahwa kurmanya itu masih kurang. Lalu langsung diberikan oleh ibu tersebut dan membagikan 2 kurma tersebut kepada anaknya dan memberikan jatahnya kepada mereka. Tak lama kemudian datanglah Rasulullah SAW dan Aisyah langsung menceritakan kejadian tersebut. Lalu Rasulullah SAW menjawab kepada Aisyah, apakah yang mengejutkanmu dari itu? Sungguh Allah telah merahmati ibu tersebut karena kasih sayangnya terhadap anaknya. Itulah kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya, yang kalau di masyarakat ada istilah kasih ibu sepanjang masa, kasih sayang anak sepanjang kala. Tak lupa juga kita sebagai seorang anak harus mengetahui kasih sayang seorang ayah yang selalu berkorban untuk kita. Beliaulah yang mencari nafkah untuk menghidupi keberlangsungan istri dan juga anaknya. Kalau kita lihat banyak ayah yang rela bekerja panas-panasan di bawah terik matahari, bahkan merelakan nyawanya kala sedang bekerja. Walaupun kasih sayang seorang anak kepada orang tuanya tidak seperti kasih sayang orang tua terhadap anaknya, namun syariat agama mengajarkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Oleh karena itu, syariat Islam mengajarkan kita untuk berbakti kepada orang tua, dan hukumnya adalah wajib sebagai seorang anak untuk berbakti kepada orang tua. Lalu seperti apa bentuk berbakti kepada orang tua? Yaitu seperti yang terkandung dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fakullahuma uffin wa la tanharhuma qawlan karima wahfidh lahuma janahad dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira.
yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkanmu agar kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaknya kamu berbuat baik pada bapak ibumu dengan sebaik-baiknya. Apabila salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai usia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada mereka perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan tundukkanlah dirimu terhadap mereka dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka sebagaimana mereka telah mendidikku di waktu kecil. Dalam ayat tersebut, kita diperintahkan untuk berbakti kepada bapak ibu dengan berbuat baik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, janganlah sekali-kali mengatakan ah sebagai keengganan kita terhadap apa yang diperintah atau ketidaksukaan kita terhadap perbuatan orang tua. Yang kedua, janganlah membentak mereka atau berkata kasar atau berkata dengan intonasi tinggi. Yang ketiga, hendaknya kita berkata dengan baik, santun, dan juga lembut. Dan yang terakhir itu hendaknya kita mendoakan mereka dengan doa yang kebanyakan dari kita sudah menghafalnya, yaitu Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hadirin yang berbahagia, inti dari berbakti kepada kedua orang tua adalah membuatnya senang, nyaman, dan juga gembira ketika kita ada di dekatnya, dan juga membuatnya bangga dengan melakukan apa yang diperintahkan selagi perintah tersebut tidak menyalahi aturan agama. Dan yang tidak kalah penting adalah kita harus bisa menunjukkan kebahagiaan di hadapannya dan menyembunyikan segala kesusahan dan masalah yang sedang kita hadapi. Karena pada hakikatnya orang tua itu akan senang jika anaknya senang. Maka dari itu kita sebagai seorang anak harus bisa membahagiakannya, yaitu dengan cara kita jangan mengatakan segala sesuatu yang dapat membuat orang tua itu sedih dan sakit hati. Hadirin yang saya hormati dan yang berbahagia, jangan ada secercah niat pun kita untuk menyakiti hati dan juga jasmani orang tua. Apabila kita selama perjalanan hidup kita pernah mendurhakai mereka dengan berkata kasar, berlaga angkuh dan bersikap angkuh, dan juga meremehkan segala yang diperintahkannya, maka cepat-cepatlah kita harus meminta maaf kepada mereka dan mohonlah selalu doa dan keridhaan agar kita semua bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Karena pada hakikatnya keridhaan Allah itu terletak pada ridho orang tua. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat yang dapat diambil. Apabila ada tutur kata atau ucapan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.